Nah, salah satu yang belum tersentuh tentang Turki, secara gamblang dan juga berani, frontal lah, bisa katakan kayak gitu, itu kelompok kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi wabarakatuh. edisi ke-14 TTM ya, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Nah, pada edisi ke-14 ini kita kedatangan seorang tamu, seorang sosiolog, seorang penulis, dan juga seorang penerjemah. Ya, selamat siang Mas Bernardo Sujipto. Iya, selamat siang Oke. Mas Hairul Salim, terima Atau kasih. panggilannya itu BJ ya. Betul, BJ. Oke, BJ. Jadi dari BJ gitu ya. Aha. Nah, Bernardo Sujipto ini adalah santri alumni An-Nuqayyah. Ini pondok terkenal di Madura sana. Kemudian lanjut ke UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Visum, jurusan Sosiologi. Kemudian lanjut ke Seljuk University di Konya. Turki. Iya kan ya? Iya, di Konya. Iya, di Konya. Nah, apa yang menarik dari Bernardo ini adalah dia banyak sekali menulis, mengedit, dan juga menerjemah tentang Turki. Nah, ini contoh buku-bukunya ini. Aku Mendengarmu Istanbul gitu. Itu cerpen tuh. Ya, ini cerpen ya. Ini jalan-jalan ke Turki ya. Ini dengan teman-teman ya. Iya, betul. Lalu Turki yang Sekuler. sekuler. Nah, ini yang lebih serius ini. Ini lebih serius. Artikel-artikel lebih serius. Lalu Ini masih populer lah. ya ini Turki yang Tak kalian kalian kenal. Jadi rupanya kita ada kenal Turki di sini, tapi banyak yang kita nggak kenal juga aspeknya gitu ya. Dan Betul, ini yang saya kira menarik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Raksasa Bermata Biru, Nazim Hikmet. Ya, oke, Mas Bernardo. Tapi saya nggak usah ngobrol itu dulu nih. Saya mau Siap. nanya titipan orang. Boleh. Ya, kalau menurut biodata ini kan Anda kelahiran Madura ya. Betul. Tapi namanya kok Bernardo itu loh. Ini mungkin ini harus dipertanggungjawabkan dulu. Kayak pemain Sao Paulo Brazil ya itu ya. Itu Iya. kenapa ceritanya ini? Sebenarnya soal nama ini memang misterius ya, tanda-tanda dalam tanda kutip, dan juga ini Mas. Banyak orang yang mempertanyakan, khususnya di Madura sendiri. Iya. Jadi begini, saya itu punya nama berubah 3 kali. Ya. Nama istilah Madura kan nama darah ya. Nama darah itu nama daging di dalam Madura. Iya, Itu ada istilah kayak gitu. Ini lokal sekali bahasanya. Nama saya itu Sucipto. Nah, ini biasa kakek saya yang kasih nama ini karena dapat inspirasi dari sini, dari Jawa lah, taruhlah begitu. Kakek saya pejalan lah. Dia banyak melintasi, bukan hanya di Madura. Pada masa-masa beliau, kakek saya itu cukup dianggap sebagai orang yang banyak jalan istilahnya. Nah, nama Sucipto itu bukan nama Madura. Nah, tapi kemudian di tengah perjalanan, saya kan sekolah 2 MI, Madrasah Ibtidaiyah sekaligus SD. Nah, yang di SD inilah kemudian sama kakak saya, kakak Muhli, ini juga berperan penting dalam nama saya, itu ditambah. Jangan Sucipto, kasihlah Ahmad, biar ada Maduranya. Oh iya. Ahmad Sucipto. Ahmad gitu ya, Iya. atau siapa gitu. Sudah nambah. Kemudian di tengah perjalanan lagi, paman saya, almarhum, Allahumma ya, Amin. itu juga punya peran untuk mengubah nama saya. Karena jujur, bapak saya meninggal ketika saya masih sebelum SD. Oh, iya. Terus kemudian ibu saya tidak punya kuasa untuk, dan kan beliau kan cuma bisa baca Quran. Iya. Bacaan teks-teks lain dia nggak bisa. Nah, di tengah perjalanan kemudian ketika saya Eptanas tahun 98, tiba-tiba nama saya berubah jadi Biji Sucipto tanpa ada konfirmasi siapapun. Biji Sujipto. Biji Sucipto. B-nya waktu itu sudah Bernardo. Belum. Nah, ini kakak saya lagi yang memodifikasi ini. Nah, ketika ditanya ke paman almarhum, kenapa nama saya bisa begitu? Cong, biar kamu seperti Biji Habibie. Nah, itu satu sisi ini sebagai doa ini. Saya amin di tengah perjalanan. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kenapa jadi Bernardo? Nah, ini kakak saya. Kakak saya itu merasa ini jangan Baharudin Yusuf. Jangan seperti Biji Habibie, dicariin yang lain. Nah, barulah kakak saya ini kan suka sepak bola dan juga SMA-nya di MAN 2 Jember. Nah, biasalah dicariin lah. Kemudian ketemuan dengan Bernardo itu. Ada referensi sepak bolanya. Betul, kira-kira begitu kata kakak saya itu. Ya.
acuannya berarti Amerika Latin. Kira-kira. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau mau tahu kok kenapa BJ ini ada orang Madura Bernardo, biasanya Ridwan, nah kan iya. Salahuddin kayak gitu kan. Muhammad jadi Mat misalnya, Mat gitu Latif ya. misalnya biasa itu. Oke. Nah, jadi kemudian ya kuliah lah ya, belajar. Jadi awalnya jadi memilih Turki itu gimana? Menjadi minat perhatian itu. Sebenarnya sejak awal saya kuliah. Jadi ketika saya tahun 2006 kuliah di UIN Sunan Kalijaga jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, saya menemukan satu buku punya Orhan Pamuk. Judulnya My Name is Red. Diterjemahkan sama Anton Gurnia dan siapa? Ya, kayaknya Anton Gurnia yang menerjemahkan. Itu diterbitkan oleh Serambi. Nah, novel ini yang menyedot saya secara total. Kok bisa ada novel seunik ini gitu pada masa itu. Meskipun pada waktu itu saya cuma istilah membaca sastra itu sekedar kesukaan. Jadi baca cabut punyanya siapalah misalnya, baik itu dari Amerika Latin, dari Eropa sendiri, dari Amerika, cuma sekedar baca. Tapi seketemunya lah ya. Iya, tapi untuk Orhan Pamuk saya punya, wah ini beda. Satu hal tentang sejarah Ottoman, sejarah Islam, taruhlah begitu, dalam kebudayaan Islam kan sangat jelas itu sejarah kebudayaan Islam bagaimana Ottoman diceritakan di situ. Nah, Orhan Pamuk ternyata masuk di situ juga. Jadi kayak mengkerangkeng diri saya tuh dengan banyak perspektif di situ. Di sastranya dengan istilahnya kalau dalam teori sastra dimasukkan sebagai polifonik, postmodern, teknik postmodern dan segala macam. Tapi lebih dari itu adalah esensi dan bagaimana karya itu muncul. Nah, itulah yang terus membayang saya. Dan juga Mas, buku itu yang ternyata membuat saya semakin pede untuk menulis. Karena saya meresensi buku itu ketika saya semester 1, itu langsung dimuat di Kompas. Oh iya. Waktu itu. Keren, jadi saya langsung merasa, oh iya berarti buku ini luar biasa gitu lah, kira-kira begitu. Buku ini jadi peruntungan kalau gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi awalnya kenal sastra Turki ya. Karena memang Orhan Pamuk kan peraih Nobel. Betul, itu juga. Dengan sendirinya. Tapi sebelumnya kalau menurut BJ, ada nggak sih sastra Turki itu yang diterjemahkan ke Indonesia? Di Turki ini kan lebih dikenal karena sejarahnya, Islamnya, dan politiknya ya. Betul. Kalau di sastranya bisa dikatakan belum ya, artinya belum bunyi sebenarnya. Sastra Turki ke Indonesia itu belum ada. Jadi bisa katakan dalam pencarian saya setelah ini, misalnya setelah saya di Turki misalnya, yang benar-benar karya sastra diterjemahkan dari penulis Turki diterjemahkan ke Indonesia itu belum ada. Jadi pertama itu Orhan Pamuk. Ini kan sekarang Orhan Pamuk kalau tidak salah ada berapa bukunya? Ada 7 sekarang. Ada 7 yang sudah diterjemahkan sekitar 7. Termasuk yang Istanbul gitu. Yang terbaru itu ini Perempuan Berambut Merah yang diterbitkan sama Bentang. Meskipun kurang bunyi novel itu. Dan yang paling gagal menurut saya, dan memang saya sudah yakin sejak awal, buku The Black Book, Kara Kitab bahasa Turkinya, buku hitam, kitab hitam. Itu terbit juga itu, tapi nggak bunyi di sini. Ini Orhan Pamuk ini gimana Mas? Kira-kira kalau dibandingkan di Indonesia itu dia seperti apa gitu ya kira-kira? Karena kan suaranya di novel itu lain sama sekali gitu dengan gambaran kita tentang Turki ya umumnya yang mungkin Islami atau apa gitu. Untuk membaca Orhan Pamuk kan lumayan agak kompleks. Kita bisa kira-kira mengarsir Orhan Pamuk itu di bagian mana? Apakah di politiknya, di karya sastranya, atau mungkin di proses kreatifnya? Jadi ada beberapa hal yang bisa dibedakan tentang Orhan Pamuk. Kalau dalam konteks sastra, Orhan Pamuk ini memang betul-betul energi berkarya itu bahkan untuk peraih Nobel. Saya bisa katakan sangat distintif, berbeda ini. Taruhlah begini, dalam banyak komentar misalnya, para penulis yang mendapatkan hadiah Nobel, setelah mendapatkan hadiah Nobel, itu karya sastranya, novelnya itu tidak bunyi lagi atau turun secara kualitas. Jadi itu kayak puncak, habis itu lalu turun gunung, rata-rata seperti itu. Orhan Pamuk tidak. Setelah Orhan Pamuk mendapatkan Nobel, ada 2 karya yang sangat kuat masih. Pertama, Masumiyet Muzezi, The Museum of Innocence. Itu. Terus kemudian yang kedua ini yang semakin membuat Orhan Pamuk kuat. Itu ini. Judulnya? Meulut. Dulu kok lupa saya judulnya yang kedua ini. Strangeness in My Mind. Kafamda Birtu Haflit judulnya. Jadi keanehan dalam pikiran saya. Ini justru dalam bacaan saya termasuk masterpiece setelah Pamuk
Nobel. Gitu. Artinya kualitasnya tetap setara ya. Setara semakin kuat bahkan misalnya. Dan punya kecenderungan kuat. Kalau tidak salah saya ingat itu masuk shortlist di main Booker itu tahun berapa? 2017-an kalau nggak salah. Novel yang saya maksud ini, Keanehan Dalam Pikiran Saya itu. Itu sangat kuat sekali. Dan dia mengelaborasi, menambahkan beberapa teknik postmodernnya dan segala macam dari My Name is Red. Artinya dalam konteks bersastra, karya sastra, Orhan Pamuk memang ya meskipun banyak tetap kritiknya. Misalnya saya bisa menyebutkan di sini misalnya Pak Budi Dharma misalnya. Budi Dharma itu salah satu dalam beberapa bacaan yang saya tekuni di Indonesia, itu salah satu sastrawan kita yang secara gencar dan terang benderang tanda kutip ya mengkritik keras Orhan Pamuk itu sebagai sebuah karya yang gaduh-gaduh lah kalau mungkin bahasa saya ya. Karena kata Budi Dharma, tapi ini sebuah perdebatan. Beliau nulis di Jawa Pos tahun 2012, tahun 2011 ya, sekitar itu tahun 2012. Kemudian waktu itu juga saya membuat esai balasan untuk Budi Dharma, Pak Budi Dharma. Saya baca beberapa bukunya ya, Salju, kemudian My Name is Red, betul. Sama satunya lagi Istanbul. Saya kira memang dahsyat ya. Padahal saya terus terang membaca dalam edisi Indonesia. Nah, nggak tahu apalagi kalau mungkin membaca dalam edisi Turki ya. Nah, itu kan dia nulis dalam bahasa Turki. Betul, bahasa Turki. Nah, ini kebetulan kan hampir semua karyanya kalau tidak salah diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Betul. Nah, menurut kamu ini dengan tetap memberi hormat kepada teman-teman yang menerjemah dari Inggris ya. Itu gimana menurut kamu? Saya membaca rata-rata semua karya Orhan Pamuk baik bahasa Turki ataupun yang bahasa Inggris. Karena riset saya untuk S2 itu saya mengkaji karyanya Orhan Pamuk. The Museum of Innocence itu. Khusus karya The Museum of Innocence. Iya, saya melihat tentang arena sastranya. Dan karena unik sekali Orhan Pamuk ketika misalnya kalau kita mau menanyakan kira-kira siapa novelis kita yang secara total kuat dan berulang-ulang membahas sebuah kota. Orhan Pamuk tentu saja yang paling kuat menurut saya. Taruhlah misalnya Najib Mahfud dengan Kairo dan kemudian siapa lagi penulis Amerika Latin dan yang lain-lain termasuk juga Faulkner juga pernah nulis secara spesifik tentang kota misalnya. Tapi kan 1-2 Orhan Pamuk terus dan bahkan dalam sebuah kritik yang lain itu bisa dibilang sebagai repetisi, pengulangan-pengulangan yang tidak penting gitu. Tapi ketika dalam konteks misalnya bagaimana karya Orhan Pamuk ini diinggriskan. Nah, mungkin ini yang agak sedikit. Saya pernah nulis beberapa catatan komentar hanya di Facebook khususnya ya. Maureen Freely itu penerjemah pertama yang paling banyak menerjemahkan karya-karya Pamuk ke dalam bahasa Inggris. Kemudian oleh teman-teman kita misalnya taruhlah siapa nama Mas Anton Kurnia dan yang lain-lain misalnya. Terus kemudian Mbak Rahmaini itu juga siapa? Rahmaini. Enggak yang di penerjemah juga yang terakhir Rahmani Astuti. Betul, itu yang menerjemahkan cukup juga Orhan Pamuk gitu. Dan beberapa kali sempat nanya ke saya istilah-istilah. Dan mereka ini rata-rata karya-karya awal gampangnya itu Orhan Pamuk dikenalkan oleh Maureen Freely. Dan Maureen Freely ini dengan tidak bermaksud untuk ini banyak beberapa distorsi. Jadi edisi Inggrisnya. Di edisi Inggrisnya. Jadi misalnya saya menemukan di Istanbul misalnya ada bahkan satu paragraf dia hilangkan, beberapa dia hilangkan. Terus kemudian istilah-istilah mungkin ya itu saya sempat juga ngobrol dengan Eka Kurniawan, Mas Eka tentang dunia penerjemahan karena saya juga awam kan. Dia Mas Eka juga betul 20% bisa berubah, bisa disesuaikan dengan konteks ininya. Karena memang ada banyak orang yang bahkan mengatakan penerjemahan itu mustahil. Betul. Karena itu lalu penerjemahan itu karya tersendiri. Betul. Oke lah, itu saya kira kita tetap berterima kasih kepada para tetapi penerjemah. Di sini tidak apa istilahnya Mas ya, tetap enak dan istilahnya tidak jauh lah. Nafas Orhan Pamuk tetap terbawa ke sini kecuali satu, yang The Black Book. Karena memang naskah ini masuk salah satu naskah yang susah diterjemahkan. Karena faktor apa itu? Kerumitan. Orhan Pamuk memang sengaja ingin membuat karya yang rumit. Ini menariknya. Sama dengan pendahulunya. Ada pendahulu Orhan Pamuk yang juga jadi salah satu inspirator Orhan Pamuk, namanya Uus Atay. Dia menulis tentang Tutanamayanlar. Tutanamayanlar ini sampai sekarang itu nggak ada yang berani menerjemahkan kecuali bahasa Belanda dan itu pun masih setengah-setengah.
Padahal ini dianggap sebagai karya terbesar. Jadi kalau istilahnya kita biasa juga di sini Mas, misalnya kalau di Turki kan banyak sekali itu agensi apa istilahnya ya, kegiatan-kegiatan kesastraan. Dan itu kemudian melakukan list buku terbaik sastra Turki modern. Itu kan ada 1 2 sampai taruhlah 10 misalnya. Rata-rata dari baik itu dari Hurriyet, Cumhuriyet, itu koran yang mengadakan itu. Kan mereka koran itu punya suplemen kitab apa istilahnya ya. Kayak koran Tempo dulu, punya ruang baca. Sampai sekarang masih berjalan itu. Maksud saya sampai saya masih ya beberapa kali ngecek di ini tahun-tahun kemarin masih ada. Terus kemudian juga IKP di sini kan ada kayak bazar buku. Itu mereka mengeluarkan karya terbaik. Seringkali begitu gitulah. Baik itu yang sastra, yang sosial, yang mana. Nah, Tutanamayan Lar ini punya August Atay yang saya maksud ini nomor 1. Tetapi uniknya ini tidak bisa diterjemahkan. Sulit ya, tingkat sangat susah. Karena apa Mas? Saya baca dan saya tidak kuat membacanya. Nafas saya terbatas karena juga bahasa saya juga sekuat apapun saya belajar bahasa Turki ketika berhadapan dengan naskah yang rumit begitu, itu juga sangat berat. Jadi misalnya ada sampai 60 halaman itu 1 titik misalnya. Itu eksperimen yang luar biasa. Nah, Orhan Pamuk juga mengikuti, tapi tidak mengikuti dalam artian ngekor, enggak. Dia hanya berkomitmen lewat The Black Book itu yang terbit tahun berapa? 92 kalau enggak salah, 91. Ya 90-an lah awal. Itu memang bikin karya yang rumit. Makanya ketika diterjemahkan di sini, siapa yang menerjemahkan? Mas Landung menurut saya. Gitu ya? Iya. Itu juga enggak ini karena rumit sekali memang. Itu mungkin ya, yang lain oke ya. Yang lain oke. Sebenarnya selain Orhan Pamuk, siapa lagi sastrawan-sastrawan Turki yang kira-kira kuat gitu ya? Kita kenalnya Orhan Pamuk gitu lah ya. Kalau yang kira-kira kuat sebenarnya banyak ya. Selain Orhan Pamuk itu, taruhlah begini, kalau agak aspek politiknya, Orhan Pamuk itu tidak, dan saya memang bisa mengamini ini ketika saya membaca dan meneliti tentang Orhan Pamuk. Pamuk itu tidak bisa menjadi representasi Turki. Itu ini penting ini. Ya, gimana Pamuk itu lebih sebagai representasi Istanbul dan middle middle class ke atas lah. Family dengan cara pikir Eropa. Cara pikir barat lah di sini. Karena Orhan Pamuk nyaris, jadi begini, Turki itu sebenarnya secara gamblang terbagi 2. Secara gamblang secara kebudayaan. Turki Anatolia. Nah, ini yang bolehlah kita katakan punya kultur sendiri dan bolehlah kita katakan agak ke timur. Anatolia, Eropa, Asia Kecil bagian barat itu. Nah, Turki Eropa. Yang Istanbul mulai dari Taksim lah beberapa simbol-simbolnya. Nah, Orhan Pamuk ini lahir di Beyoğlu, besar dari keluarga kaya raya, terus kemudian berpandangan tentang modernisasi dan westernisasi dan semua jenis Eropa lah di situ yang betul-betul dapat. Nah, ketika membaca Pamuk kemudian merasa mewakili Turki, orang Turki tidak terima dan saya mengamini ini. Nah, dalam konteks bagaimana mengelaborasi Istanbul dan Barat, kemudian menjembatani antara tradisional dan modernitas, yang kemudian dalam istilah yang khas dari Orhan Pamuk disebut sebagai huzun, melankolia. Pamuk itu rata-rata banyak penulis-penulisnya, para pengkritiknya, para esai-esai yang mengulas Pamuk itu masuk di konteks ini, huzun, melankolia. Nah, Pamuk bisa menjadi representatif di situ. Tetapi ketika ngomongin ke Anatolia, Pamuk tidak bunyi. Iya, ketika kultur Anatolia. Nah, di Anatolia inilah ada beberapa penulis yang sangat kuat. Itu dia. Itu siapa? Ada namanya Yaşar Kemal. Yaşar Kemal kalau tidak salah pernah dinominasikan untuk Nobel sekitar tahun 84-an. Yaşar Kemal itu karyanya luar biasa. Nah, ini kalau Indonesia siapa ya Yaşar Kemal ini ya? Dia betul-betul menyedot aspirasi, inspirasi dan juga suara-suara kultur Anatolia. Nah, itu kalau ditempatkan dalam beberapa ukuran-ukuran tadi yang saya katakan istilahnya novelis terbaik, taruhlah begitu. Yaşar Kemal itu kadang nomor 1. Kadang nomor 2 August Atay ini. Tapi usianya lebih tua dari ini ya, dari Orhan Pamuk ya. Yaşar Kemal lahir sekitar tahun kalau nggak salah masih sebelum Republik kalau nggak salah. Sekitar tahun berapa ya? 20-an mungkin akhirnya. Kalau 20-an itu ya udah meninggal kemarin tahun 2000. Saya di Turki beliau meninggal ini 2014-an 15-an. Terus kemudian kalau penulis yang kuat juga itu August Atay itu.
Ogus Atay. Nah, Ogus Atay, terus kemudian jadi kalau diposisikan 5 besar, Orhan Pamuk itu rata-rata nomor 4 atau nomor 5. Sebenarnya Bukan nomor 1 dalam konteks Turki. Dalam konteks Turki. Jadi Ogus Atay atau Yashar Kemal, dua ini berkelindan, bergantian. Yang kedua ini cukup juga terkenal dan keren sekali karyanya. Yang selanjutnya ini. Namanya Hamdi Tanpenar. Hamdi Tanpenar. Nah, ini termasuk juga penulis yang kuat ini, Mas. Ini Tanpenar ini. Dan karyanya kemarin sempat ada beberapa yang nawari untuk menerjemahkan. Ini kan termasuk rumit juga. Nah, kemudian di situ ada Orhan Pamuk, ada Sevgi Sosial dan yang lain-lain itu sudah. Artinya memang kadang-kadang kan kita dari jauh lihatnya Pamuk ya. Pamuk, betul. Dan kadang-kadang ini representasi nasional. Padahal dengan kemajemukan sebuah negara, dia kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya merepresentasikan yang bangsa itu. Oke, saya bergeser ke dikit ya. Ini tadi kan kita ngomong prosa ya. Nah, kenapa kok bukan tiba-tiba ya, Anda menerjemah yang puisi? Nah, ini kenapa jadi lalu bergeser ke puisi? Jadi BJ ini menerjemah puisi namanya Nazim Hikmat, Raksasa Bermata Biru. Mungkin bisa sebenarnya begini, Mas. Saya tuh sejak di Turki dan memang ini menjadi semacam motivasi saya. Saya di Turki akan belajar bahasa Turki, akan baca karya-karya sastra Turki dan saya akan menerjemahkan. Itu disiplin saya. Jadi sangat banyak sebenarnya selain puisi itu saya juga menuliskan menerjemahkan beberapa kumpulan cerpen. Yang istilahnya kumpulan antologi cerpen terbaik modern misalnya. Saya sedang mengumpulkan itu. Insyaallah dalam nanti beberapa waktu ke depan akan terbit. Nah, kenapa puisi? Karena taruhlah kalau gampangnya lebih teknis. Meskipun puisi tidak saya katakan sebagai karya yang gampang, tetapi misalnya ketika diterjemahkan kan nafasnya nggak terlalu panjang. Taruhlah misalnya ada satu judul yang isinya hanya 4 bait, 5 bait, kan tinggal bisa saya kerjakan sampai 2 kali. Misalnya saya baca, saya dalami konteksnya apa, saya kumpul, saya taruh misalnya. Ketika saya pulang ke Indonesia, kemudian apa kira-kira yang saya ingin terbitkan. Ini udah selesai nih. Yang saya merasa selesai gitu ya, tanda kutip, selesai betulan itu puisi. Baik itu Nazim Hikmat dan puisi-puisi yang lain sebenarnya ada. Tapi yang sempat terbit kan baru Nazim Hikmat. Untuk puisi ya baru Nazim Hikmat. Nah, pertanyaannya kenapa pilihannya Nazim Hikmat? Apa sebenarnya? Apa kelebihannya atau pentingnya? Ini kalau saya baca dia kelahiran 1902 ya, betul. Artinya ini di atas Khairil kalau di Indonesia, karena Khairil ini kan 1920-an, 24 atau berapa gitu ya. 1920-an artinya 20-an tahun di atas ini. Gimana ceritanya kenapa jadi Nazim Hikmat ini? Sebenarnya begini, saya punya motivasi begini, Mas. Saya punya komunitas namanya Turki Spirit atau Spirit Turki. Itu ya komunitas yang ini Mas. Tim Spirit Turki misalnya. Ini saya yang mendirikan dan beberapa kawan di waktu di Turki. Nah, kami itu ingin istilahnya ya, menghadirkan Turki yang apa adanya dan luas. Turki itu bukan bangsa yang baru terbentuk dari modern. Menjadi republik kemudian Turki dimulai dari situ. Enggak, Turki itu sebuah bangsa yang sangat panjang sekali peradabannya. Nah, makanya di situ pergulatannya juga tentu saja akan panjang juga, termasuk karya-karyanya. Nah, salah satu yang belum tersentuh tentang Turki secara gamblang dan juga berani frontal lah bisa katakan kayak gitu, itu kelompok kirinya. Ini jadi kiri. Nah, Nazim Hikmat ini kiri. Nazim Hikmat ini kalau dalam istilahnya ya, para literary kritik Barat lah gampangnya, itu dianggap sebagai romantik komunis. Jadi penyair romantis komunis. Sebenarnya saya juga melihat itu tidak mau istilahnya terlalu spesifik tentang kiri, karena Nazim Hikmat ini punya beberapa versi kehidupannya. Makanya di situ saya langsung secara gamblang membedakan antara before Russia, karena dia ke Rusia, after Russia. Jadi saya mengklasifikasi karyanya dia di posisi kayak gitu. Jadi sebelum Nazim Hikmat ke Rusia dan setelah Nazim Hikmat ke Rusia. Jadi akan kerasa bedanya. Jadi tahun-tahun pertama Nazim Hikmat ini bocah yang nasionalismenya termasuk bunyi, karena dia salah satu istilahnya ya, lahir dari keluarga pasha gitulah. Jadi kaya raya sebenarnya ya. Iya, kalau dia mau dampleng kepada bapaknya, kemudian mau melanjutkan sisa-sisa
kejayaan privilege-nya ya, bapaknya sebagai bangsawan Ottoman itu bisa besar sebenarnya dengan sendirinya. Tapi dia bukan, Hikmet menolak itu. Hikmet ingin menjalani kehidupannya sendiri. Bahkan Hikmet dalam salah satu ceritanya, ketika dia dikejar oleh pemerintahan otomatis republik ya, awal-awal misalnya Atatürk berkuasa. Nah, Hikmet salah satu orang yang ditarget untuk dipenjara. Meskipun memang dipenjara pada akhirnya memang ketika dia kembali ke Turki. Dia itu sampai misalnya di Laut Hitam karena dia ingin menyeberang dan lari, itu pakai tongkang itu lah yang nggak ada mesinnya, itu dikejar sama pasukan-pasukan setelah itu. Padahal dia taruhlah orang penting, anaknya orang penting gitu. Nah, kenapa Nazim Hikmet saya hadirkan di sini? Karena Nazim Hikmet lah yang kemudian memberikan untuk untuk Indonesia, Nazim Hikmet ini akan menjadi nafas baru. Oh, ternyata ada penyair yang begini. Nah, itu yang sebenarnya kalau motivasi saya ke sana, Mas. Ya, menarik sekali. Jadi tapi ini tradisinya tadi jauh ya. Kalau kita kan terbentuk belakangan, kalau Turki panjang sekali eranya. Nah, ini gini, Mas. BJ ya, pertanyaan yang ini kan ada banyak karya Turki yang sudah mulai diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baru-baru ada satu penerbit juga menerjemahkan kumpulan cerpen Salahuddin Demirtas ya. Oh ya, saya tahu apa penulis ini. Mungkin ini kan juga menarik karena ini penulis oposan ya. Betul. Jadi gimana sih sastra oposan di sana itu juga peran sastra lah di dalam ini. Saya bisa katakan karena begini, kenapa sastra Turki atau taruhlah misalnya apa istilahnya ya, kan karya ini sebagai artikulasi gerakan sebenarnya. Karena memang ini basis pertama itu adalah ideologi, kalau kita bisa menyebutnya begitu. Ideologi Turki itu sangat clear, Mas. Siapa yang nasionalis, siapa yang Islamis, siapa yang taruhlah sosialis, siapa yang banyak faksi di dalamnya, dan jelas posisinya. Jadi tidak mereka hitam putih, tidak bisa kayak kita abu-abu. Secara ideologis hitam putih. Secara ideologis dan secara pilihan politik. Taruhlah misalnya saya sedikit sebelum, karena bagaimanapun juga Demirtas ini tokoh politik, maka saya akan masuk ke ranah politiknya. Itu pertama. Misalnya tahun 2015 Turki itu sempat tidak bisa membentuk pemerintahan di parlemen. Hanya karena partainya Erdogan itu tidak cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Karena butuh berapa dalam aturannya itu? 47 atau 40 itu baru bisa membentuk sendiri. Tahun-tahun sebelumnya bisa membentuk. Bayangkan dari tahun 2004-an ya berkuasa bisa membentuk sendiri, besar maksudnya. Dan partainya AKP partai AKP punyanya Erdogan ini memang besar sampai sekarang tetap. Nah, tetapi pada tahun itu pemilihan bulan Juni atau berapa loh, itu sampai ke bulan November itu vakum. Jadi makanya ini saya mencoba untuk membaca bagaimana sebenarnya posisi ideologi dan juga kesepakatan yang namanya koalisi. Yang paling dekat dengan partainya Erdogan itu kan nasionalis. Iya. Tetapi sama nasionalis karena ada beberapa hal yang tidak bisa disepakati, akhirnya tetap tidak bisa nyambung. Akhirnya apa akibatnya? Turki harus melakukan pemilihan ulang. Hanya karena untuk memenuhi itu. Ini sebagai background. Saya ingin katakan di sini sebagai background bahwa ideologi itu sangat clear di Turki. Nah, kemudian bagaimana dengan disebutkan tadi sastra. Nah, Turki itu karya-karya sastranya yang merefleksikan ideologi itu sangat tajam sekali, Mas. Jadi perbedaan ideologi itu sangat terrefleksikan di dalam karya sastra ya. Coba saya ceritakan satu hal. Dan ini bahasa Indonesia, jadi nggak ada kaitannya dengan supervisor saya. Supervisor saya termasuk orang yang kecewa terhadap saya. Dia baik secara hubungan pribadi nggak ada masalah. Saya banyak bantu, kemudian mungkin karena beliau agak lemah di bahasa Inggris, misalnya saya bikinkan ini segala macam, saya dekat dengan beliau ini. Tetapi ketika semakin kesini, kemudian tahu bacaan saya banyak taruhlah dalam tanda kutip sosialis dan kelompok-kelompok yang dalam kacamata profesor saya itu bukan di wilayahnya dia, itu langsung bilang kayak gini. Kamu kok bacaanmu semakin ke arah kiri, Biji. Jadi mereka solju mereka. Jadi mereka sebenarnya solju gider misalnya. Jadi ke arah kiri.
Karena misalnya saya baca Sahabatin Ali, terus kemudian siapa namanya Orhan Kemal, banyak sekali. Itu kelompok-kelompok yang memang taruhlah di sini setipe Pramudia, tetapi lebih keras dari Pramudia. Bahkan ya. Ya jelas itu. Yang kemudian bisa saya katakan sebagai bentuk kekecewaan luar biasa itu ketika buku ini terbit. Ketika buku ini mau terbit, saya tetap sebagai muridnya, saya mengaturkan di email saya kepada beliau, Prof, saya mau menerbitkan ini, tetapi saya ambil dari beberapa sumber, tidak satu buku dari Nazim Hikmet. Kalau Prof mau ngasih semacam catatan segala macam, tentu saya akan sangat senang. Langsung balasan dia itu. Untuk ini saya tidak akan pernah memberikan apapun. Iya. Saya langsung betul-betul merasa, oh iya, berarti kekecewaan Prof saya itu sejak awal memang sudah kelihatan. Nah, ini background posisi yang clear, jelas sekali tentang ideologi itu di situ, Mas. Iya. Nah, Nazim Hikmet ini masih dibaca nggak juga di sana? Jelas. Masih ya. Nazim Hikmet ini bisa mendua. Satu sisi, karena begini, Mas. Di Turki itu, saya bisa katakan kelompok-kelompok oposan yang sifatnya kiri itu tetap sangat berbunyi, dibaca, dihargai, tetap proses. Taruhlah misalnya karya sastranya ya. Karya sastranya juga termasuk. Bahkan ini partai-partai kiri itu biasa dan pernah menang di pemilihan bupati. Artinya pemilihan kepala daerah. Kepala daerah bupati dari partai kiri yang menang menjadi penguasa di daerah timur. Namanya saya kok lupa. Daerah Turki bagian timur dekat-dekat Suriah sana. Sekarang setelah dia menang di bupati, mencoba untuk ke wali kota, menang lagi dari partai kiri. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas kelompok kiri itu di Turki satu sisi meskipun tidak dibolehkan oleh hukum. Dalam undang-undang itu memang tidak istilahnya, kalau sependek yang saya baca itu ada kecenderungan untuk bisa di stop, tetapi Turki memberikan ruang satu sisi untuk kepentingan mau ke Eropa itu, satu sisi karena kebebasan demokrasi itu dirawat oleh Erdogan. Intinya ya jangan ini aja, asal jangan besar jangan besar dan jangan banyak ngomel ke pemerintah, itu aja. Kalau ngomel pemerintah, mau kelompok Islamis, mau kiri, mau kanan, sudah semuanya di penjara pasti itu dah. Ini menarik sekali nih. Tapi nggak terasa nih panjang sekali. Jadi ini ujung-ujungnya ya saya ingin nanya. Kita nih banyak nih nulis tentang Turki, juga nerjemah Turki. Ada nggak menurut Anda satu kebutuhan juga karya orang Indonesia diterjemahkan ke bahasa Turki? Karya-karya sastrawan kita. Ada banyak. Nah, perlu juga menurut Anda, artinya pantas juga. Pantas. Anda nggak punya rencana bikin kayak gitu? Saya? Ya, atau tadi spirit Turki ini loh, the spirit Turki. Saya sejauh ini belum ada kan? Ada, Mas. Ada ya? Di punya Pramudia udah diterbitkan. Gitu ya, tahun 92 kalau nggak salah. Perburuan. Itu Kaçak judulnya dalam bahasa Turki. Itu karya-karya awal. Kemudian puisi-puisi beberapa di majalah, di koran lah gampangnya. Itu punya Khairil Anwar. Saya punya dokumennya. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang ini ya, salah satunya puisi aku itu loh. Itu di bahasa Turki. Jadi cukup dikenal juga ya karya orang Indonesia di sana ya. Taruhlah kalau kita perbandingannya Turki Indonesia, yang diterjemahkan pertama kali di karya sastra itu justru Indonesia. Iya menarik. Pramudia. Tapi kalau yang generasi baru ada nggak, Mas? Ada. Yang bisa saya katakan di sini setidaknya ya saya akan katakan semua gitu loh. Siapa saja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Pertama Mas Eka Kurniawan, yang cantik itu luka. Güzellik bir Yaradır judulnya. Terus kemudian yang kedua punyanya Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Hirata juga Mas, tapi nggak bunyi Andrea Hirata. Ini soal selera saja. Tapi bagaimanapun juga kalau punya Mas Eka itu luar biasa. Saya sampai sekarang memantau, dan saya sudah pernah bilang akan saya bikin semacam esai atau apa nanti untuk terkait sastra Indonesia di Turki. Jadi saya mengumpulkan beberapa data untuk ini. Terus kemudian yang ketiga, ini saya baru dapat kabar juga. Puisinya Norman yang menang kemarin di Jakarta itu, Norman Pasaribu itu. Sagerius atau itu diterjemahkan juga, proses penerjemahan dalam ke bahasa Turki. Iya, menarik. Itu setidaknya yang bisa saya sebutkan untuk karya sastra di
Kalau yang gaya Indonesia. sofistik gimana Mas di sana itu? Kita ini kan banyak sekali nih karangan-karangan yang sifatnya sofistik. Nah, Turki sendiri itu yang dianggap sebagai sebagian sumber ada ajaran tasawuf di sana ada nggak Mas kayak gitu-gitu Mas BJ? Karya-karyanya, Iya, yang jelas. gaya-gaya Danarto kayak gitu-gitu tuh banyak juga. Banyak Mas, Oke. banyak. Jadi nafas-nafas. Jadi begini kalau saya lihat, tasawuf sebagai sebuah bentuk karya, tasawuf sebagai spirit. Begini, kalau tasawuf sebagai sebuah bentuk karya itu, taruhlah misalnya kita merujuk kepada Masnawi, bentuk Masnawi, itu justru menjadi pembaruan di Turki. Tahun 80-an, 70-an 80-an, Turki itu tidak puas dengan, untuk cerpen ini, tidak puas dengan cerpen-cerpen umum yang datangnya dari barat lah, yang bentuknya begitu. Akhirnya apa? Cerpen yang bentuk-bentuk cerpen itu kayak Masnawi akhirnya. Oh. Pendek-pendek. Jadi kata mereka, jadi mereka sebut Kesa Uyku apa ya? Pokoknya cerpen super pendek lah, mini cerita lah, mini cerpen lah. Iya. Itu Turki, itu sebagai bentuk. Itu mereka dengan sangat gamblang mengatakan kami punya bentuk cerita dan itu tidak perlu impor dari taruhlah barat. Punya ini, makanya mereka punya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua yang secara nafas itu banyak sekali. Ada salah satu yang kuat misalnya kalau karya-karyanya ada Mustafa Kutlu, terus kemudian Osdiren, itu cukup kuat nafas-nafas sufinya. Kalau untuk puisi banyak sekali Mas, khususnya yang dari Anatolia ini. Iya. Oh, jadi itu ya bukan Istanbul ya. Kalau Istanbul sangat jarang ya. Dia banyak ke prosa ya. Bukan soal topiknya. Yang tasawufnya itu ya. Tasawufnya itu rata-rata ya mereka yang banyak berkiprah dan menyedot peradaban kebudayaan Anatolia. Karena kalau sudah teristanbulkan besar dan berkembang di sana, kecenderungannya memang tidak bisa dipungkiri. Tempat itu mempengaruhi cara pikir dan apa keseharian yang mereka lihat. Kayak ke barat gitu lah gampangnya. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir Mas BJ ya, karena ternyata asik sekali ngomong. Panjang sekali. Nah, belajar saya ingin tanya ini mungkin untuk kebutuhan belajar bahasa Turki itu di Indonesia atau di Turkinya? Saya di Turki. Oh, jadi waktu ke Turki belum bisa bahasa Turki? Belum sama sekali. Oke, kok bisa begitu ya? Ini aneh kan kalau kita ke Eropa kan harus belajar bahasa Inggris di sini dulu, sekian TOEFL dulu. Ini kok malah di sana ya belajarnya ya? Iya. Turki itu punya skema beasiswa yang namanya YTB. YTB itu nama lembaganya lah. Nah itu mewajibkan semua orang yang mendapatkan beasiswa YTB itu harus 1 tahun belajar bahasa. Meskipun tidak 1 tahun kan karena liburan segala macam ya. Idealnya 8 artinya bulan. 2 semester lah ya. Iya 2 semester harus dihabiskan untuk belajar bahasa Turki dan mendapatkan sertifikat C1. Jadi tanpa sertifikat itu nggak boleh dan kemudian beasiswanya bisa dicabut. Jadi kan Anda kuliah di sana dalam bahasa Turki, bahasa pengantarnya. Turki. Karena memang sebenarnya ada beberapa hal. Ini juga debatable juga di Turki sendiri. Taruhlah orang yang unsur nasionalisme tinggi, dia nggak pingin semua mahasiswa internasional yang dibiayai oleh negara semuanya harus bisa bahasa Turki. Ini kan soal agen politik, Mas. Jadi saya kan agen kebudayaan Turki secara langsung kan. Kira-kira begitu. Tidak secara langsung ya udah nih sekarang ada BJ agen kebudayaan Turki di Yogyakarta. Di Jogja, di Indonesia misalnya. Ya itu strategi kebudayaan internasional Turki Turki ya. Yang dilakukan ini. Saya tulis di sini tentang itu, tentang dan memang benar kan akhirnya nerjemah banyak. Nah, ya ini meskipun semuanya lalu akhirnya ke kiri-kiri gitu ya. Ya kiri atau apa nanti juga yang kanan akan yang sangat sufi sudah karena kan gini Mas. Kalau yang sufi kan sudah banyak di Indonesia. Yang nerjemahkan tentang. Iya betul. Cuma kurang aja yang kiri ini masih misalnya ada Yunus Emre. Saya sedang ngobrol dengan teman-teman tim Spirit Turki untuk memunculkan baru lagi tentang sufi lah di ini. Kira-kira Oke Mas, ini udah hampir 30 menit lebih panjang sekali. Saudara sekalian, ini menarik sekali ya diskusi. Ada satu hal yang penting yang saya kira kita dapatkan ya. Banyak informasi tentang Turki yang kita nggak tahu gitu ya. Termasuk dunia kesusastraannya, dunia politiknya. Dan selama ini memang Turki kita lihat dalam satu warna di Indonesia itu. Ya tahu sendiri kan Anda warnanya itu warna apa. Tapi jelas tadi obrolan tadi, Turki sangat beragam, sangat dinamis. Kehidupan kesusastraannya juga berkembang pesat dan dinamikanya juga sangat majemuk sekali. Terima kasih BJ. Ya, sama-sama Mas. Penting sekali, sangat berharga sekali. Sampai ketemu lagi di TTM edisi berikutnya ya. Salam.